Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan defisit APBN kita akan seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Defisit APBN kita akan lihat persentasenya terhadap PDB seperti apa dari tahun 2018 sampai dengan proyeksi di tahun 2025 ini. Outlooknya kita memang terlihat defisit APBN sempat mencapai 6,14% di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19. Kemudian cenderung turun untuk defisit APBN terendah di tahun 2023 1,65% terhadap PDB, kemudian cenderung naik di tahun 2024 2,29%, kemudian di tahun 2025 ini ada potensi mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi belanja negara. Seperti apa belanja negara yang sudah dilakukan begitu sejauh ini oleh pemerintah di tahun 2021 kita mencapai sekitar 2.786,4 triliun, kemudian di tahun 2022 cenderung naik sampai dengan outlook 2025 di 3.527,5 triliun rupiah untuk belanja negara yang akan dialokasikan atau dibelanjakan. Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang? Ini dia yang menjadi salah satu juga pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu indikator dari okupansi di perhotelan atau tingkat hunian kamar. Januari sampai dengan Juni kita lihat sempat turun di 33,56 ini untuk tingkat okupansinya, kemudian cenderung naik sampai dengan bulan Juni lalu di 49,98 untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber bersama dengan Pak Didi Leonardo Manaba, kemudian juga Pak Trubus Terhadiansah. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini, Pak Didi, kemudian Pak Trubus, lantas bagaimana sih upaya-upaya strategi lah paling tidak yang sudah dilakukan ataupun bisa dikatakan adaptasi nih dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan dari efisiensi ataupun penghematan anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sektor usaha yang Anda geluti begitu, Pak Didi? Ya, saya ingin mengatakan begini bahwa sekali lagi efisiensi kita pahami, kita mengerti. Tetapi jangan lupa bahwa sektor pariwisata ini cukup besar dampak ke masyarakat karena saya tidak hanya berbicara tentang akomodasi atau hotel saja. Saya berbicara tentang banyaknya multiplier effect, destinasi wisata, transportasi, makan minum, UMKM, belanja dan lain-lain sebagainya. Ini sangat dirasakan apabila yang saya sebutkan tadi karakteristik wisatawan terkait dengan insentif atau tour meeting MICE di seluruh Indonesia pergerakannya itu jalan, ini sangat dirasakan dampaknya. Di mana kita juga dalam konteks karakteristik wisatawan untuk MICE ini. Kan ini kita butuhkan orang yang bisa melihat bagaimana Indonesia ini sangat bisa menjanjikan orang tidak meeting di satu tempat saja, tapi orang bisa merasakan meeting di beberapa tempat, sambil leisure. Ini kan soul and mind. Bagaimana orang bisa melakukan rapat, melakukan meeting itu bukan hanya sekedar membahas apa yang ingin dirapatkan, tetapi after meetingnya juga bisa berdampak pergerakan ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Jadi karakteristik MICE ini sangat luas sebenarnya, Mas. Nah, Pak Kami Didi, harapkan, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari sisi pendapatan ataupun dari sisi belanja pemerintah begitu dia melalui anggaran MICE pemerintah pusat daerah begitu perjalanan dinas yang dilakukan ini seberapa besar terkait dengan dampaknya kontribusinya terkait dengan sektor travel agent sendiri? Travel agent ini mempackaging semua komponen yang saya katakan tadi. Makan minum, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, transportasi lokal, taksi, kemudian bentor dan lain sebagainya. Ini kan akan merasakan. Belum lagi belanja UMKM, belanja makan minum. Jadi sekali lagi saya tidak hanya berbicara hotel. Kalau hotel sangat terdampak. Bahkan ada di beberapa kota, hotel itu sangat bergantung dengan kegiatan MICE, kegiatan belanja pemerintah untuk meeting
convention dan lain sebagainya. Nah, saat ini pada saat efisiensi ya, beberapa hotel termasuk kami ya, pelaku industri perjalanan ini ya sangat berharap dengan beberapa organisasi, asosiasi, mungkin beberapa partai politik yang melakukan rapat kerja di beberapa kota di Indonesia, kemudian apa namanya institusi lain ya, organisasi kelompok-kelompok. Tetapi itu memang tidak sebanding dengan bagaimana pergerakan pemerintah. Oke, baik, Saya baik, harus baik. katakan bahwa ini kerannya cukup deras kalau dari pemerintah membuka keran. Oke, baik, baik itu dia. Nah, Pak Trubus, lantas bagaimana dari sisi kebijakan publik menilai dari sisi efektivitas, tadi Anda katakan keberlanjutan, efisiensi begitu. Apakah benar-benar ini bisa mendorong, oke lah kalau kita bicara mengenai penghematan anggaran, karena ada 16 pos yang juga akan dihemat di sana begitu. Anda melihat ini akan ya justru kontraproduktif atau seperti apa sih Pak Trubus? Iya, kalau saya menyimak pendapat Pak Didi ya, ini sebagai pelaku usaha tentu ini memang jadi kesan kontraproduktifnya ada, khususnya ya kaitan dengan perjalanan dinas kan yang butuh dipangkas dan ini pengaruh dampaknya ke hotel. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, adalah bahwa ketika kemudian infrastruktur juga dipangkas, maka ini dampaknya ke pariwisata juga cukup besar. Karena apa? Karena bagaimana juga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan libur. Libur itu kan banyak sekali pemerintah dikeluarkan. Misalnya tanggal 18 ini libur lagi. Tetapi terkesan yang muncul yang menikmati itu hanya ASN. Sementara yang mungkin Pak Didi, saya yang ini tidak menikmati misalnya seperti itu. Ini kan banyak yang mengeluhkan di media sosial ataupun di media yang lain bahwa para pekerja swasta ini mengeluh karena apa? Karena mereka tidak terdampak oleh kebijakan libur bersama itu atau cuti bersama. Nah, ini kan sebenarnya kalau itu bisa diformulasikan secara baik lah menurut saya, pemerintah dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari ini sektor swasta lah setidaknya, itu sebenarnya efisiensi ini kan tidak kesan ini Mas top down banget gitu ya. Ini kan kesannya top down banget sehingga tidak ada ruang-ruang bagi pelaku usaha atau sektor swasta untuk istilahnya berkontribusi memikirkan, karena sebenarnya kan efisiensi anggaran ini kaitan langsung memang persoalan kesehatan APBN, tapi kan tanggung jawabnya tidak murni pemerintah, tapi sebenarnya harus tanggung jawab bersama, karena dalam rangka tetap pembangunan kedepannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Itu Mas. Yang kedua, saya melihat memang persoalan efisiensi ini selama ini kan selalu menjadi riuh karena apa? Karena kemudian pemerintah itu hanya sibuk di sektor KL, Kementerian Lembaga dan TKD, ya, transfer ke daerah itu. Jadi itu aja, tetapi tidak pernah bagaimana kemudian UMKM, sektor-sektor swasta dan sektor-sektor yang kaitan dengan industri manufaktur maupun industri pariwisata ini menjadi pertimbangan yang menurut saya harusnya prioritas, karena ini yang menyerap tenaga kerja besar. Misalnya yang dijelaskan Pak Didi tadi kan ini penyerapan tenaga kerja besarnya besar sekali. Nah, kalau kita hanya fokus, ini kritiknya hanya fokus kepada KL dan TKD gitu ya, maka otomatis ini tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan gitu. Nah, kalau ini yang diharapkan publik sekarang itu kan sebenarnya ketika melakukan efisiensi ke depan itu bagaimana kemudian pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan yang paling cepat itu ya di sektor pariwisata itu. Itu cepat sekali karena dan itu sangat besar. Tadi dijelaskan sama Pak Didi, sektor swasta pariwisata tidak hanya melulu konteksnya ini ya perjalanan, tapi lebih kepada juga bagaimana tempat-tempat wisata itu menyerap tenaga kerja. Itu intinya kan seperti itu. Pak Trubus, tapi kalau kita kaitkan dengan pelebaran defisit APBN begitu kan, upaya juga pemerintah harus menjaga ketat sekali begitu dari sisi fiskal kita untuk tetap aman, khususnya dari APBN. Pak Trubus. Iya, kalau lihat defisitnya sekarang mencapai 2,78 ya sekarang ini yang terbaru, tetapi ini kan menunjukkan memang kenaikan terus ya, naik trennya itu, walaupun beberapa 2-3 tahun 2023 itu sempat 1,1 kalau nggak salah. Nah, tapi yang jelas maknanya apa yang kita kan
publik ini kan sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan meaningnya apa sih sesungguhnya, bukan pada angka-angka statistiknya. Kalau angka-angkanya yang paham mungkin Pak Didik saya paham, tapi kan publik ini kan harus tahu betul sesungguhnya ketika 2,78 ini apa gitu. Nah ini yang menurut saya pemerintah menjelaskan sehingga bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, entah ini karena tekanan global, karena situasi efek tarif Trump misalnya dan sebagainya lah yang akan melakukan dampak Brexit segala ini, menurut saya ini pemerintah harus mengajak publik gitu loh, bagaimana kemudian publik untuk memikirkan bersama. Nah di dalam publik ini kan tentu pengertiannya adalah tidak semata-mata sektor government, tapi juga sektor private ini. Nah, sementara yang selama ini berkontribusi terhadap konsumsi, karena kan gini, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo, itu kan lebih banyak ke ini pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi gitu. Nah, sekarang kalau konsumsinya menurun karena itu PHK, karena kemudian masyarakat daya beli turunnya turun, sementara pemerintah hanya mengandalkan bansos-bansos terus gitu ya. Ini kan juga akhirnya yang kita lihat kemudian kita tidak tumbuh 5,12% itu diakui secara utuh gitu, yang terjadi malah pro kontra itu Mas. Jadi padahal kita berharap kalau bisa 6%, itu 6% sampai karena kita cita-citanya paling tidak sampai 2029 selama pemimpinan Pak Prabowo ini kan targetnya Astagita adalah 8%. Kalau itu bisa tercipta, ini kan suatu hal yang betul-betul dan masyarakat sebenarnya sangat mendukung itu gitu. Cuman kemudian daerah muncul, kayak di Pati itu naik sampai 250%, nah itu ribut masyarakat gitu loh Mas. Berarti intinya memang kita bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan lagi konsumsi ataupun daya beli masyarakat di beragam sektor ya, termasuk sektor pariwisata dan lain-lain. Baik, Pak Trubus, Pak Didi, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Trubus, Pak Didi, terima kasih. Salam pariwisata, terima kasih Pak Trubus, sehat selalu ya semuanya ya. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.